Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Restu Febriana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang troubleshooting atau permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan asesmen. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021 nantinya untuk pelaksanaan UNBK akan digantikan dengan pelaksanaan asesmen. Dan untuk itu saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang bisa saja terjadi pada saat pelaksanaan asesmen. Oke, kita mulai saja. Dan di sini saya sudah ada materi tentang troubleshooting yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen. Tentunya untuk teman-teman yang menjabat sebagai calon proktor dan teknisi pada pelaksanaan asesmen nantinya, tidak ada salahnya untuk lebih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pada kegiatan asesmen. Ya, jadi untuk lingkungan dari kegiatan asesmen ini, khususnya untuk proktor maupun teknisi, akan berhadapan dengan yang namanya Exambro ya. Kemudian ada Exambro untuk proktor dan juga Exambro untuk peserta ataupun untuk siswa nantinya. Baik, kita lanjutkan. Ataupun error di Exambro ya. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi pada Exambro. Untuk yang pertama, internet tidak tersedia, kemudian waktu komputernya tidak sama, munculnya blank hitam, maupun Exambro-nya stop working atau stop bekerja. Oke, kita perhatikan untuk yang selanjutnya. Dan di sini untuk yang gambar di sebelah kiri, ini adalah tampilan dari aplikasi Exambro yang nantinya diinstalkan di komputer klien ataupun komputer siswa. Oke, kita coba untuk membuka aplikasi Exambro yang diinstalkan di komputer klien ya. Nah, di sini ada dua aplikasi exam, dari mulai exam browser yang untuk siswa dan juga exam untuk proktor. Dan kita akan coba terlebih dahulu membuka exam untuk peserta ataupun komputer di klien ya. Nah, di sini ada formatnya aplikasi. Jadi yang kita buka adalah yang ini. Klik kanan, kemudian run as administrator. Atau nantinya setelah file exam browser ini untuk yang klien, teman-teman bisa simpan di desktop ya, di send to ke desktop agar nantinya bisa muncul di tampilan desktop ini. Sebelum kita membuka exam browser, kita harus memperhatikan apakah antivirus di komputer kita sedang keadaan aktif ataupun tidak. Nah, yang saya sarankan untuk antivirus yang terpasang di komputer, silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu ataupun silahkan dihapus terlebih dahulu. Dan di sini kebetulan saya menggunakan antivirus Windows Defender. Saya akan menonaktifkan Windows Defender ini agar nantinya tidak mengganggu aplikasi dari exam klien ataupun exam proktor. Ya, yang penting untuk real time-nya kita nonaktifkan. Setelah itu kita coba untuk membuka
aplikasi Exam Browser milik klien ya. Klik kanan, Run as Administrator. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Ya, untuk aplikasi Exam Browser milik klien sudah kita buka ya. Di sini ada keterangan dari mulai operating system yang menerangkan tentang OS yang kita gunakan. Kemudian untuk tanda yang di sebelah kanan ini ada centang warna hijau, berarti menandakan bahwa seluruh yang dibutuhkan atau yang disyaratkan oleh aplikasi dari Exam Browser untuk klien ini sudah memenuhi syarat. Nah, jika kasusnya seperti ini, nah jika kita perhatikan untuk yang di bagian contoh yang ada di materi tentang troubleshooting, di sini untuk bagian yang lain sudah tercentang hijau yang menandakan bahwa tidak ada masalah. Dan kemudian hanya ada satu, yaitu di bagian internet connection, dan keterangannya menjelaskan bahwa internet tidak tersedia. Dan pada akhirnya untuk keterangannya menjadi di bagian sebelah kanan, tandanya menjadi berwarna merah. Nah, jika hal seperti ini terjadi, maka kita tidak bisa membuka aplikasi browser untuk klien ya, ataupun untuk siswa. Maka nantinya akan muncul app tidak dapat berjalan. Silahkan sesuaikan spesifikasi. Nah, nantinya akan seperti ini. Tetapi jika muncul tampilan seperti ini, kemudian di sebelah kanan tanda centangnya sudah muncul semuanya dan tidak ada satupun tanda yang berwarna merah, maka kita bisa langsung mengklik tombol Run yang ada di sini dan nantinya akan masuk ke tampilan dari Exam Browser klien ya, atau halaman login. Dan jika muncul tanda merah seperti ini, kita bisa cek di bagian ini ya, di sebelah kirinya. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa internet tidak tersedia. Nah, jadi jika terjadi seperti ini, silakan teman-teman untuk mengecek di bagian network ya. Di sini kita bisa lihat di bagian icon network, apakah di sini statusnya internet access ataupun statusnya no internet access ya. Dan untuk di pelaksanaan AKM kali ini tentunya sedikit berbeda untuk pengaturan jaringan ya. Yang biasanya untuk di pelaksanaan UNBK kita selalu memberikan alamat IP secara statik ya. Biasanya kita selalu memberikan alamat IP secara statik ya di sini untuk IP dari server ya, komputer server. Tetapi untuk kali ini kita tidak menginputkan alamat IP statik ya, tetapi kita menggunakan koneksi internet secara langsung. Begitupun pada komputer yang nantinya akan digunakan oleh siswa, maka komputer klien harus secara langsung terkoneksi ke internet. Nah, jadi jika ada permasalahan seperti ini ya, seperti yang ada di materi troubleshooting ini, silakan untuk mengecek di bagian icon network ya. Jika keterangannya internet akses, maka koneksi internet seharusnya sudah berjalan dengan normal.
Kemudian jika kita perhatikan di sini ada langkah-langkah yang bisa kita coba untuk memecahkan masalah internet tidak tersedia. Untuk yang nomor 1, pastikan internet sudah berjalan dengan baik dengan mencoba browsing melalui browser. Nah, jadi disarankan kita untuk mencoba browsing di browser ya. Misalkan kita menggunakan Google Chrome, kemudian kita ketikkan di sini misalkan speed test. Nah, apakah kita bisa membuka halaman Google ataupun tidak, ataupun halaman website yang lainnya. Kemudian jika tidak, maka kita melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu mencoba menutup Exambro lalu jalankan kembali. Nah, jika Exambro-nya ini muncul ya kan, sudah muncul, sudah kita buka, silakan di close ya, di close dulu, kemudian coba jalankan kembali. Nah, jika yang nomor 2 tidak menyelesaikan masalah, kita langsung masuk ke bagian yang ketiga, yaitu membuka website www.kemdikbud.go.id ya, atau jalankan aplikasi CMD. Nah, di sini disarankan untuk membuka website www.kemdikbud.go.id ya, dengan cara masuk ke bagian browser di sini, kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini. Kita ketikkan kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini. Komputer dari klien ya bisa masuk ke website Kemdikbud. Nah, jika muncul ya, kita bisa membuka alamat www.kemdikbud.go.id, maka komputer dari klien ke pusat ya, ke Kemdikbud, ataupun bisa juga mencoba dari komputer Proctor ataupun server ke kemdikbud.go.id, maka bisa dipastikan komputer yang kita gunakan tidak ada masalah ya. Kemudian untuk alternatif lainnya, yaitu jalankan aplikasi CMD ya, dan jalankan perintah tracer pushmanager.kemdikbud.go.id, lalu kirimkan ke ISP atau konsultasi dengan tim provinsi pushmanager jika hasil pengecekan tracer tidak baik. Oke, untuk yang nomor 3 kita coba ya. Di sini kita bisa mengklik kanan di bagian Windows ya, icon Windows, klik kanan, pilih Run. Nah, setelah muncul tampilan Run, kita ketikkan CMD ya, CMD, kemudian oke. Nah, setelah itu kita masukkan ini ya perintahnya, tracer pushmanager kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini. Kita ketikkan tracer spasi pushmanager.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu klik enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, silahkan tunggu ya sampai proses selesai. Ya, di sini sudah kita cek ya, dan di sini ada keterangan tracer complete, dan di sini muncul
alamat IP-nya, kemudian ISP yang kita gunakan juga sudah muncul, maka bisa dipastikan. Nah, di sini juga sudah ada alamat dari Kemdikbudnya, IP-nya sudah ada, maka bisa dipastikan koneksi dari komputer server maupun klien dari komputer yang kita gunakan tidak bermasalah ya. Setelah itu silakan di exit ya. Oke. Permasalahan ini kita anggap selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu untuk yang bagian kedua, masih di Exambro milik klien ataupun untuk di komputer siswa ya. Di sini ada tulisan exam browser, dan exam browser ini biasanya digunakan untuk exam klien ya atau siswa. Dan jika kita perhatikan di sini untuk di validasinya atau di spesifikasinya, di sini hanya ada di bagian waktu komputer peserta ada tanda merah ya. Dan di sini ada keterangan tanggalnya yaitu 25 November tahun 2020. Dan tentunya jika di status bagian di sebelah kanan ini ada yang berwarna merah, tentunya kita tidak bisa membuka aplikasi exam browser klien ya. Maka untuk itu kita harus menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan seperti ini. Dan di sini sudah ada langkah-langkah yang bisa kita gunakan agar permasalahan di bagian waktu pada komputer peserta bisa kita selesaikan. Nah, untuk yang nomor 1, perhatikan tanggal yang tampil pada Exambro. Nah, jadi kita perhatikan untuk tanggalnya apakah sama tanggalnya dengan tanggal sekarang pada saat nanti pelaksanaan ya, tanggal sekarang pada saat pelaksanaan. Jika tidak sesuai, maka kita wajib untuk melakukan pengaturan ya pada bagian zona waktu. Nah, di sini pada bagian kanan bawah komputer Anda, klik kanan lalu klik adjust date and time, lalu atur zona waktu menyesuaikan zona waktu lokasi Anda. Oke, di sini sudah ada contohnya. Kita tinggal menuju ke bagian bawah sebelah kanan. Nah, ini di sini ada waktu ya. Adjust time. Nah, di sini kita klik kanan. Kemudian pilih bagian adjust date time ya. Klik. Nah, kemudian kita atur di bagian time zone-nya. Nah, di sini ya disesuaikan yaitu UTC plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, pilih yang ini. Kemudian untuk yang set time otomatiknya kita on kan ya. On kan. Tetapi jika waktu ataupun tanggal di sininya tidak bisa sesuai, maka kita bisa atur ini ke bagian off, kemudian kita change secara manual ya. Nah, seperti ini kita bisa sesuaikan secara manual. Tapi jika kita set ke on, set time automatically-nya sudah on dan waktunya sudah sesuai, maka ini bisa kita gunakan pengaturan seperti ini. Oke, untuk bagian waktunya sudah kita atur. Dan setelah kita mengatur waktu, tentunya kita menutup dan membuka kembali aplikasi exam browser kliennya sampai nantinya untuk yang di bagian waktu komputer peserta ini menjadi berwarna hijau ya, seperti yang ada di sini. Dan tentunya jika tanda yang di sebelah kanan statusnya sudah seluruhnya berwarna hijau, maka kita bisa
menjalankan atau mengklik run pada aplikasi Exam Browser ya, yang nantinya kita akan masuk ke halaman login peserta. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada blank hitam setelah klik run pada Exambro. Nah, di sini juga ada keterangan lagi blank hitam ketika menjalankan di Exambro dikarenakan antivirus Madap sedang aktif. Silahkan mematikan terlebih dahulu aplikasi Madap saat Exambro akan dinyalakan. Oke, untuk teman-teman yang di komputer Proctor maupun di kliennya sudah terpasang antivirus Madap, saya menyarankan untuk menghapusnya terlebih dahulu ya. Lebih baik pada saat nanti pelaksanaan asesmen, silahkan teman-teman masuk terlebih dahulu ya ke bagian. Nah, di sini kan ada icon start, icon Windows, klik kanan, pilih program and properties, kemudian silahkan hapus aplikasi Madapnya atau hapus aplikasi antivirus yang lainnya ya. Nantinya di sini ada aplikasi Madap ya, itu silahkan lebih baik dihapus saja terlebih dahulu agar tidak mengganggu ke aplikasi Exambro milik klien ataupun Proctor. Dan jika kita mematuhi peraturan yang ada di sini, tentunya di sini sudah menyarankan untuk mematikan antivirus di komputer kita ya sebelum menjalankan Exambro admin maupun klien. Dan jika antivirus Madap di komputer klien ataupun di Proctor aktif, bisa saja akan terjadi masalah yang seperti dijelaskan di sini ya, munculnya blank hitam setelah klik run pada Exambro ya. Jadi maksudnya setelah kita membuka Exambro ya klien, kemudian statusnya berwarna hijau semua, lalu kita klik run ya, nantinya malah blank hitam. Maka hal tersebut bisa diakibatkan karena adanya antivirus yang sedang aktif. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini ada peringatan ya, Exambro stop working atau berhenti bekerja pada saat kita membuka exam klien atau exam untuk siswa, malah Exambro berhenti bekerja. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, di sini ada keterangannya untuk yang nomor 1, Exambro stop working dalam kurung Windows 7. Nah, berarti keterangannya ini sedang berada di OS Windows 7. Exambro tertutup sendiri setelah loading dikarenakan internet tidak tersedia. Oke. Kemudian yang nomor 2, silakan peserta mengaktifkan internet terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi Exambro. Oke, ini aplikasi Exambro klien sudah saya buka. Kita coba untuk mematikan atau men-close terlebih dahulu. Kemudian akan saya coba kembali untuk membuka Exambro klien. Apakah ada close program ataupun tidak. Ya, sepertinya tidak ada masalah ya di komputer. Jika teman-teman mengalami masalah ya seperti yang ada di gambar ini pada saat membuka aplikasi Exambro client, kemudian malah muncul Exambro stop working atau berhenti bekerja, saya sarankan silakan teman-teman untuk meng-close terlebih dahulu Exambro-nya, kemudian jalankan kembali ya.
itu bisa sampai 2 ataupun 3 kali. Dan biasanya Pak kali mencoba, biasanya Exambro client bisa masuk ke aplikasi Exambro tersebut ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita akan mengecek ya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada aplikasi Exam Proctor ya, dari mulai tidak bisa ganti tes, belum diaktifkan, sistem bermasalah, paspor tidak valid, dan lain-lain. Oke, untuk Exam Browser klien kita tutup terlebih dahulu, dan kita akan coba membuka aplikasi Exambro Proctor ya. Nah, di sini ada tulisan Proctor Browser atau Exam Browser Proctor ya. Nah, di sini ada tulisan Proctor Browser aplikasi. Nah, berarti yang ini di run, kita coba apakah bisa dibuka ataupun tidak. Ya, sepertinya sudah muncul, dan di sini ada statusnya, keterangannya sudah centang hijau semua, berarti kita bisa membuka aplikasi Proctor Browser ya. Nah, di bagian ini ya ada akun Proctor Anda belum diaktifkan. Ada tulisan CBT SYN login ya. Kemudian ada keterangannya akun Proctor atau Anda tidak memiliki akses ya. Nah, jadi untuk permasalahan seperti ini kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Untuk yang nomor 1, error tersebut dikarenakan akses Proctor belum diaktifkan oleh pusat. Nah, jadi jika muncul di Exam Proctor ya, muncul tampilan seperti ini, ada peringatan akun Proctor Anda tidak memiliki akses. Nah, berarti itu kendalanya memang dari pusat ya, yang belum mengaktifkan akses ke akun dari komputer server milik kita ya di sekolah. Dan hal seperti ini biasanya terjadi dikarenakan memang di server pusat belum mengaktifkan akun server komputer kita. Jadi harap dicek kembali untuk jadwalnya, karena ini memang yang mempunyai hak akses adalah dari pusat. Kemudian untuk yang nomor 2, setiap sekolah memiliki jadwal UBKD berbeda. Nah, jadi tentunya hal tersebut berkaitan dengan penjadwalan ya. Kemudian untuk yang nomor 3, peserta melihat jadwal ujian pada menu data sekolah, kolom, kemudian jadwal. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi exam milik Proctor ya. CBT SYN login. Kemudian di sini ada username dan password. Tentunya untuk username dan password ini akan kita dapatkan di web UBKD ya. Oke, kita tutup ya dengan cara Ctrl Alt dan CB. Oke, untuk selanjutnya dan di sini ada keterangan paspor tidak valid ya. Bagian CBT SYN login ada peringatan paspor tidak valid, silahkan periksa data. Nah, jika ada kendala seperti ini, maka untuk yang nomor 1, paspor Proctor tidak valid dikarenakan paspor Proctor salah. Nah, berarti ini diakibatkan karena kesalahan penulisan ya. Kemudian yang nomor 2, paspor Proctor bisa dilihat di web UBKD menu data sekolah. Mohon diperhatikan kolom paspor Proctor. Nah, jadi nantinya untuk
bagian paspor ataupun username, silahkan diperhatikan ya di web UBKD masing-masing di setiap sekolah untuk lebih teliti ya dalam menginputkan username maupun paspornya, agar nantinya pelaksanaan dari asesmen ataupun UBKD tidak terjadi banyak masalah ya. Oke, untuk selanjutnya muncul, nah di sini ada tampilan ataupun keterangan tidak dapat mengganti tes aktif. Nah, ini tandanya kan berwarna merah ya. Biasanya untuk yang normalnya itu berwarna hijau. Tetapi di sini ada peringatan mengganti tes. Tidak dapat mengubah data tes aktif. Masih ada peserta tes yang berstatus login. Oke, berarti untuk gambar yang ini ya, sudah masuk ke dashboard dari Exam Proctor. Error ini terjadi pada menu status tes. Nah, untuk yang nomor satu, ketika Proctor menekan tombol simpan, nah tombol simpannya di bawah di sini. Pada menu status tes akan tampil error ya, seperti ini ya. Jadi pada saat Proctor sudah mengklik ya, sudah mengatur bagian daftar tes ini di bagian status tes, kemudian Proctor mengklik ya, ini ada tombol simpan, tetapi malah muncul ya peringatan di atas itu yaitu mengganti tes. Nah, di sini warnanya merah, tidak dapat mengubah data tes aktif. Masih ada peserta tes yang berstatus login. Nah, untuk yang nomor 2, untuk pelaksanaan UBKD, ujian basis komputer daring ini yang tidak memiliki sesi, Proctor tidak perlu menekan tombol simpan. Cukup menekan tombol refresh untuk menampilkan token ya. Dan di sini kan ada bagian token ya di status tes itu. Jadi untuk yang tidak memiliki sesi, Proctor hanya cukup mengklik refresh saja ya. Biasanya untuk di sebelah kanan token itu ada tombol refresh. Nah, jadi Proctor hanya cukup mengklik tombol refresh saja ya. Tidak harus mengklik bagian simpan ya. Jadi teman-teman cukup mengklik refresh saja di bagian token, diklik refresh, kemudian statusnya telah aktif ya. Tetapi jika kita mengklik simpan kemudian kita tidak memiliki sesi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada peringatan mengganti tes, tidak dapat mengubah data tes aktif. Masih ada peserta tes yang berstatus login. Nah, jadi untuk teman-teman Proctor tidak usah khawatir muncul tampilan seperti ini ya, peringatan merah seperti ini. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa di sekolah teman-teman tidak memiliki sesi ya. Jadi cukup mengklik refresh saja, tidak harus mengklik simpan. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada sistem sedang bermasalah. Nah, biasanya permasalahan seperti ini sering terjadi pada saat proses membuka aplikasi dari Exambro ya, entah itu Exambro milik Proctor ataupun klien pada saat proses loading ya. Nah, di sini ada keterangan mohon maaf sistem sedang bermasalah. Silahkan klik di sini untuk kembali ke halaman utama. Error ini terjadi dikarenakan pada sistem aplikasi pusat atau server pusat mengalami kendala hingga tampilan error tersebut muncul ya. Nah, jadi jika di komputer Proctor ataupun di klien muncul tampilan seperti ini setelah kita membuka aplikasi Exambro ya. Nah, setelah misalkan ini kan muncul ya tampilan
Proctor, kemudian kita klik Run. Nah, itu biasanya kan loading beberapa saat, dan setelah itu malah muncul tampilan error seperti ini. Nah, jika muncul tampilan error seperti ini, teman-teman tidak harus panik, karena muncul tampilan error seperti ini bukan diakibatkan karena komputer milik server sekolah ya, tetapi error seperti ini muncul dikarenakan ada kendala yang terjadi pada sistem milik pusat ataupun server pusat mengalami kendala ya. Jadi jika muncul error seperti ini, silakan kita bisa klik ya di bagian ini, kan ini akan tulisannya klik di sini, nantinya akan kembali ke halaman utama. Kemudian kita tunggu sampai aplikasi milik pusat ataupun server pusat sudah pulih kembali atau sudah normal kembali ya. Oke, selanjutnya, nah kemudian untuk aplikasi peserta ya, atau di exam client, ada error reset peserta, ada tidak diaktifkan, logout merah, tes sudah selesai, kemudian ada muncul error 402, error 404, kemudian loading screen. Nah, ini banyak sekali permasalahan yang bisa saja terjadi pada saat pelaksanaan asesmen nantinya. Tentunya untuk permasalahan teknis seperti ini kita wajib ya mengetahui macam-macam permasalahan seperti ini, dan tentunya dengan pengetahuan yang mencukupi khususnya untuk para proktor dan teknisi, kita tidak harus panik jika terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Dan tentunya kita harus menguasai ataupun harus bisa memecahkan masalah yang terjadi. Dan ini adalah tampilan halaman login peserta ya, yang nantinya ada di komputer klien ataupun komputer siswa. Gambar di atas merupakan tampilan yang terdapat di komputer klien. Oke. Kemudian ini halaman loginnya untuk memasukkan username dan password. Kemudian di sini juga ada bagian reset peserta ya. Ini untuk mereset login peserta. Jika nantinya di komputer klien ataupun di komputer siswa mengalami masalah, maka siswa tersebut bisa langsung mengklik reset peserta ya. Misalkan komputernya hang, kemudian restart ataupun mati misalnya, nantinya siswa tersebut harus membuka kembali aplikasi exam kliennya, kemudian sebelum login ya, sebelum ke login harus diklik dulu reset pesertanya ya. Karena kalau misalkan komputer dari siswa mengalami masalah ya setelah login, kemudian misalkan komputernya mati, nantinya kita tidak bisa secara langsung login ya, tapi harus mengklik reset peserta terlebih dahulu di komputer server ya, di sekolah ataupun di komputer proktor. Di bagian request reset login peserta bisa diakses ya, agar siswa yang mengalami masalah tersebut bisa masuk kembali ke halaman soal ya. Oke, kemudian di sini ada halaman dashboard. Nah, untuk halaman dashboard ini adanya di proktor ya. Kemudian di sini ada reset peserta. Dan nantinya siswa yang mengklik reset peserta akan muncul di bagian reset peserta ya. Untuk selanjutnya di sini ada konfirmasi tes. Nah, di sini ada gangguan ya jaringan ke mesin server. Data jawaban berhasil tersimpan. Silahkan klik tombol logout dan hubungi proktor untuk login kembali. Nah, di sini jika muncul permasalahan seperti ini, error di samping terjadi di sisi peserta saat mengerjakan soal dikarenakan internet tidak stabil. Nah, jadi untuk contoh dari gambar ini muncul keterangan seperti ini. Ini bisa terjadi
pada saat siswa sedang mengerjakan soal, kemudian internet di komputer klien tersebut sedang tidak stabil. Nah, nantinya akan secara otomatis komputer dari klien tersebut akan muncul tampilan konfirmasi tes seperti ini ya. Jadi seolah-olah melogout secara paksa ya. Dan untuk yang nomor 1, tidak perlu khawatir, error ini tetap akan menyimpan jawaban peserta. Kemudian penanganan masalah ini adalah klik logout. Nah, berarti siswa tersebut klik saja untuk di tombol logoutnya, kemudian mencoba untuk login kembali dan mengajukan request reset peserta ya. Reset peserta dan login kembali seperti yang di halaman tadi ya. Nah, di sini. Nah, ini nantinya pada saat siswa mengalami logout ya secara terpaksa, pada saat dia ingin masuk kembali ke soal ya, itu harus mengklik terlebih dahulu bagian reset peserta agar nantinya si proktor bisa mereset login peserta untuk peserta yang mengalami masalah. Oke, kita lanjutkan, dan ini adalah tampilan halaman login peserta ya. Ini halaman dashboard dari proktor, ini halaman kelompok peserta. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tampilan halaman login peserta. Kemudian error di samping terjadi di sisi peserta saat ingin melakukan login. Nah, muncul notifikasi di samping dikarenakan peserta sudah menyelesaikan tes. Nah, di sini ada keterangannya Anda sudah mengerjakan tes. Oke. Jadi siswa tersebut sudah mengerjakan soal, kemudian waktunya habis dan mencoba untuk login kembali, maka nantinya akan muncul notifikasi seperti ini ya, Anda sudah menyelesaikan tes gitu, jika waktunya sudah habis ya. Kemudian muncul error 402. Nah, di sini untuk yang nomor 1, error di samping bisa terjadi karena peserta menggunakan Exambro lama. Oke. Jadi ini untuk yang seperti ini ya, gambar permasalahan yang ada di sini, munculnya error 402 itu diakibatkan karena versi dari Exambro client itu masih menggunakan versi yang lama ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan seperti ini, silahkan untuk para proktor ya untuk mengecek, mengupdate di web UBKD. Biasanya untuk Exambro itu selalu diupdate oleh pusat ya. Dan jika sudah ada Exambro yang terbaru, silahkan di-download dan dipasangkan di komputer klien ya. Jadi untuk muncul error 402 ini ya, salah satu permasalahannya yaitu dikarenakan Exambro klien masih menggunakan versi yang lama ya. Kemudian yang nomor 2, waktu pada komputer peserta tidak sesuai dengan waktu sebenarnya. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini bisa dikarenakan ya pengaturan waktunya di komputer peserta tidak sesuai dengan waktu sebenarnya. Jadi silahkan dicek kembali di pengaturan waktu ya, seperti yang tadi di awal di bagian adjust date and time. Silahkan disesuaikan dengan waktu yang sebenarnya. Kemudian yang nomor 3, terdapat kesalahan pada server pusat terkait pengaturan waktu. Jika muncul tampilan error 402, itu bisa terjadi dikarenakan ada kesalahan pada server pusat ya. Jadi yang nomor 3 ini kesalahan terjadi pada server pusat ya, bukan pada komputer di sekolah kita. Oke, selanjutnya, dan ini kita bisa perhatikan untuk
error 404 ya. Kalau yang atas tadi di sini error 402, kemudian ini error 404 ya. Nah, error 404, error di samping terjadi di sisi peserta. Untuk yang nomor 1, ketika internet terputus pada saat pelaksanaan tes, maka error di samping akan tampil ya. Nah, di sini jika di komputer klien ya mengalami internet terputus ya, maka error di samping ya seperti gambar ini akan tampil atau akan muncul. Kemudian yang nomor 2, ketika komputer peserta tidak terhubung dengan database Pushmanager ketika server Pushmanager down. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini dikarenakan server dari Pushmanager ataupun server pusat itu mengalami down, koneksinya tidak stabil, itu maka nantinya imbasnya akan muncul gambar seperti ini ya, muncul 404 error gitu di komputer klien ataupun di komputer Proctor. Dan selanjutnya yaitu loading screen. Loading screen adalah proses ketika aplikasi ujian sedang menunggu sampai seluruh konten terload dengan sempurna. Nah, untuk loading screen ini teman-teman bisa perhatikan nih ya, ini salah satu contoh loading screen. Nah, jika saya klik ini di bagian, nah ini yang berputar ini dinamakan dengan loading screen ya. Tuh. Nah, seperti yang tadi, itu adalah salah satu contoh loading screen. Proses loading screen itu yaitu aplikasi ujian yang sedang menunggu sampai seluruh konten terload dengan sempurna gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan loading screennya lama ya tidak muncul, itu bisa diakibatkan karena koneksi internet yang tidak stabil ataupun memang dari server pusatnya yang sedang mengalami masalah ya, seperti kecepatannya down gitu di server pusat. Untuk materi troubleshooting ya di assessment ataupun di UBKD ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan materi yang sudah saya terangkan bisa membantu teman-teman proktor maupun teknisi yang nantinya akan menghadapi pelaksanaan dari asesmen ya atau UBKD. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman proktor. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.